Apa sih sebenarnya makna penting dari partisipasi itu bagi demokrasi kita, khususnya di Provinsi Riau nih Pak? Iya, ini isu yang sangat penting dalam membangun demokrasi dimanapun ya, khususnya tentu saja di Provinsi Riau. Pemilu itu salah satu dari bagian demokrasi. Kehadiran pemilih ke TPS itu adalah salah satu dari wujud partisipasi rakyat dalam demokrasi for everyone gitu. Jadi tidak hanya pemilu untuk orang kota, tapi pemilu ini juga untuk orang desa gitu loh. Sehingga no one left behind. Tidak ada satu orang pun yang tertinggal terkait dengan informasi kepemiluan gitu loh. Saya kira membangun kesadaran kepada Gen Z untuk menggunakan hak pilih di momentum pertama itu adalah tantangan itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, kembali lagi bersama saya Femi di podcast KPU Kabupaten Indragiri Hulu, Obras, obrolan seputar demokrasi. Nah, hari ini teman pemilih kita mau bahas hal seru nih, yaitu soal strategi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum maupun pemilihan. Nah, sebagaimana kita ketahui, keberhasilan pemilu itu bukan hanya pada penyelenggaraannya saja, tapi juga sejauh mana masyarakat berpartisipasi aktif dalam menggunakan hak pilihnya. Nah, hari ini sudah hadir bersama saya Bapak Nugroho Noto Susanto atau yang biasa dipanggil Pak Nugi. Selamat datang Pak Nugi. Siap, terima kasih Kak Femi ya. Ini baru perdana di podcast KPU Indu. Iya, benar sekali. Beliau adalah Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Provinsi Riau. Benar sekali. Benar ya Pak ya. Gimana nih Pak kabarnya hari ini Pak? Hari ini baik, luar biasa. Rasanya hari ini paling terbaik yang pernah saya rasakan. Alhamdulillah, iya. Ini langsung dari Pekanbaru nih ya Pak? Langsung kesini. Pekanbaru, Iya. tadi pagi bergerak kemari karena ada acara DPB nanti jam 14. Jam 2 nanti. Oke. Benar, begitu kira-kira. Oke. Gitu ya. Pak, kalau kita bicara mengenai partisipasi masyarakat nih Pak dalam pemilu maupun pemilihan, apa sih sebenarnya makna penting dari partisipasi itu bagi demokrasi kita, khususnya di Provinsi Riau nih Pak? Iya, ini isu yang sangat penting dalam membangun demokrasi dimanapun ya, khususnya tentu saja di Provinsi Riau. Partisipasi itu dasar yang sangat fundamental dari keberlanjutan praktik demokrasi. Kalau kita bedah demokrasi itu, Femi, ada dua kata di situ, satu demos dan kratos. Ya. Kalau kita telusuri dari akarnya, demos itu rakyat, people gitu. Nah, people atau rakyat itu adalah penentu daripada denyut nadi jantung demokrasi. People itu ya memaknai atau kehadiran people itu ya di dalam bahasa Femi tadi itulah yang kita sebut dengan partisipasi. Artinya kehadiran rakyat, masyarakat, kalau dalam pemilu kita kenal dengan sebutan pemilih dalam proses demokrasi. Pemilu itu salah satu dari bagian demokrasi. Kehadiran pemilih ke TPS itu adalah salah satu dari wujud partisipasi rakyat dalam demokrasi. Tapi partisipasi bisa dimaknai lebih luas gitu ya. Orang-orang yang memiliki kepedulian pada isu-isu lingkungan misalnya ya, itu juga partisipasi. Orang-orang yang peduli pada isu HAM itu juga partisipasi. Orang-orang yang peduli pada isu konflik di masyarakat itu juga bagian dari partisipasi. Singkatnya, mereka yang memiliki concern hadir secara sukarela, secara sadar, tanpa dipaksa gitu dalam isu-isu kebijakan publik, itulah partisipasi. Dan tentu tidak hanya dimaknai dalam kehadiran di TPS, adik-adik mahasiswa demonstrasi di jalan itu juga wujud dari
dari partisipasi Partisipasi ya, Pak. gitu. Bahkan intelektual seperti misalnya Samuel Philip Huntington, salah satu profesor studi politik di Amerika Serikat, orang melakukan boykot saja itu juga bagian dari partisipasi. Kesetujuan pada kebijakan publik itu juga bagian dari partisipasi. Jadi partisipasi itu bisa makna positif, misalnya memberikan suara di TPS begitu ya, atau dalam makna yang lain dia protes, itu juga bagian dari partisipasi. Mengawasi gitu ya Pak ya. Ya betul sekali. Begitu kira-kira. Oke. Kalau melihat kondisi lapangan nih Pak, pastinya ada tantangan ya kan, apalagi kalau sudah turun langsung nih ke masyarakat. Ya. Nah, Pak, apa aja nih tantangan atau hambatan yang membuat masyarakat masih ada nih yang enggan berpartisipasi dalam pemilu? Ya, kehadiran pemilih ke TPS ini tentu saja punya banyak sekali faktor pendukungnya. Begitu pula sebaliknya, ketidakhadiran pemilih ke TPS itu juga punya faktor-faktor yang melatar belakanginya gitu. Pemilih yang datang ke TPS sering sekali didukung oleh faktor kesetujuan dia, kesukarelaan dia dalam mendukung kandidat-kandidat yang berkontestasi dalam momentum pemilu atau pilkada. Tadi Femi sebut pemilihan itu dimaknai sebagai pilkada. Dia setuju dengan visi misi programnya calon, baik itu di presiden, DPR, DPD maupun DPRD provinsi ataupun kabupaten kota. Begitu juga dengan pasangan calon kepala daerah, dia setuju dengan itu, dia datang ke TPS gitu. Nah, artinya di situ sebenarnya faktor penentu utamanya adalah seberapa jauh, seberapa bagus kandidat itu mampu memberikan alternatif visi, misi, gagasan dia dalam kontestasi tersebut gitu. Semakin tinggi elektabilitas gitu ya, daya atraktif kandidat gitu ya yang disukai oleh voter atau pemilih, biasanya pemilih itu jauh lebih banyak yang akan datang ke TPS untuk nge-vote gitu ya Pak ya, untuk voting gitu. Nah, sementara misalnya jika kandidat ini dianggap kurang cakap, kapasitasnya biasa saja misalnya gitu. Apalagi kalau ada kontroversi pula misalnya ya, itu membuat animo publik untuk datang ke TPS itu menjadi rendah gitu. Jadi yang saya mau katakan faktor orang datang ke TPS itu memang tidak tunggal gitu ya. Ada faktor-faktor seperti itu. Ada juga faktor yang memang dia datang ke TPS itu karena dia merasa ini tanggung jawab saya sebagai warga negara yang baik gitu. As a citizen gitu, saya punya kewajiban untuk datang ke TPS menggunakan hak pilih saya gitu loh. Nah, dalam konteks yang seperti ini maka layanan KPU gitu dalam memberikan informasi, sosialisasi kepada masyarakat tentang pemilu itu sangat berhubungan baik, berkorelasi positif terhadap kemauan pemilih untuk hadir ke TPS gitu loh. Artinya KPU perlu memberi informasi yang komprehensif, masif dengan cara yang mudah dipahami ke semua lapisan pemilih baik di kota maupun di desa, baik di kalangan generasi senial, baby boomer, milenial dan generasi Z misalnya. Itu mempengaruhi juga orang mau datang ke TPS gitu. Termasuk sosialisasi yang sifatnya teknis. Misal bagaimana menggunakan hak pilih yang benar supaya suara itu dihitung sah gitu kan. Kan di antara orang yang datang ke TPS ternyata terdapat juga suara tidak sah, dan suara tidak sah itu juga lumayan signifikan kan. Banyak juga ya Pak. Banyak juga gitu. Sehingga pelayanan KPU dalam memberikan informasi ke masyarakat itu juga berhubungan baik dengan kemauan warga untuk hadir ke TPS gitu kira-kira. Nah, di sisi lain tantangan-tantangan yang kita hadapi itu ketika misalnya hari pemilihan ini di antaranya masyarakat lebih senang dengan, mohon maaf ya, dengan pekerjaan gitu ya. Ada yang dia lebih mengutamakan bekerja daripada mencoblos. Hitung-hitungannya hitung-hitungan ekonomis gitu. Saya ke ladang misalnya
atau atau misalnya nyetir sebagai online ojek misalnya, atau pekerjaan lain dalam satu hari itu dia merasa saya sudah bisa dapat uang, sesuatu yang dianggap lebih jelas ketimbang menggunakan hak pilih. Hak pilihnya, ada juga yang seperti itu gitu. Tapi juga faktor-faktor teknis kita juga perlu dijadikan pertimbangan gitu ya. Misalnya dalam satu TPS kalau pemilu itu kan cuma 300 pemilih maksimal kan. Tapi kalau di pilkada satu TPS bisa sampai 600 pemilih, bahkan bisa sampai 800 kalau sesuai ketentuan gitu loh. Tapi kalau dibuat modelnya melebihi 400 satu TPS gitu, itu potensi pemilih tidak datang juga tinggi gitu. Tinggi juga. Kenapa? Karena jarak dia dengan TPS misalnya cukup jauh, dan mungkin saja informasi yang awal dia dapati di TPS 1 begitu, pas di pilkada ternyata TPS-nya berganti. Ya? Berganti. Nah ini kan juga saya temukan di beberapa tempat mempengaruhi kemauan dari pemilih untuk datang ke TPS gitu. Nah kuncinya lagi-lagi adalah sosialisasi lebih dini agar pemilih pas pilkada misalnya tahu dia mau nyoblos di TPS mana gitu. Nah gitu. Oke. Nah kalau sosialisasi sendiri nih Pak, dari KPU provinsi itu biasanya strateginya gimana tuh Pak? Strategi sosialisasinya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat tadi. Iya, sebenarnya KPU Provinsi Riau itu sudah mencoba menganalisis apa sebenarnya tantangan dan target pada partisipasi pemilih pada satu momen elektoral, baik di pemilu maupun di pilkada gitu ya. Nah, kita kemarin dari yang luring maupun daring itu kita lakukan teman-teman pemilih ya. Misalnya yang luring itu kita melakukan sosialisasi tatap muka ke pemilih muda, pemilih generasi Z, kita ke sekolah, kita ke kampus. Kemudian kita juga sampai ke wilayah-wilayah pedalaman. Gitu ya. Misalnya di Inhu sendiri kami sampai juga ke Talang Mama. Kemudian di Bengkalis kami sampai ke Sakai misalnya ya. Kenapa ini perlu dibuat? Agar mereka yang posisinya selama ini tidak mendapat akses informasi cepat dari lembaga-lembaga publik ini, langsung kita datang ke sana gitu. Supaya apa? Mereka mendapat informasi yang komprehensif. Nah, di sisi lain agar pemilu ini memang berlaku untuk semua gitu loh. For everyone gitu. Jadi tidak hanya pemilu untuk orang kota, tapi pemilu ini juga untuk orang desa gitu loh. Sehingga no one left behind. Tidak ada satu orang pun yang tertinggal terkait dengan informasi kepemiluan gitu loh. Sehingga kita datang ke kelompok-kelompok masyarakat adat yang ada di pedalaman. Selain itu kita juga manfaatkan media sosial ya. Media sosial baik di medsos, Instagram, TikTok ya, kemudian Facebook juga masih ada, kemudian X ya dulu, Twitter ya, gitu ya, YouTube. Itu tetap kita lakukan. Kerjasama dengan media arus utama begitu ya, itu juga kita lakukan baik dengan radio, televisi, media cetak gitu, media daring atau online. Itu semua kita lakukan gitu ya. Bahkan KPU Riau itu kerjasama itu udah berapa ratus media online untuk mempublikasikan informasi pilkada 2024 yang lalu. Kemudian kami juga menyasar tempat-tempat strategis itu. Ada terminal, ada pelabuhan, sekolah-sekolah, SMK, SMA gitu ya. Itu kami datangkan informasi berupa stand banner ya. Semacam spanduk yang berdiri itu, yang tegak itu, dengan sekaligus rangkanya kita kirimkan waktu itu. Kita kirim masif seprovinsi Riau. Datanya kita minta dari rekan-rekan KPU Kota, sekolahnya apa, pelabuhannya apa, terminalnya apa gitu ya. Kita kirimi semua. Sehingga sekolah-sekolah itu tahu, oh iya ada pilkada di 27 November 2024. Kemudian kita kolaborasi dengan rekan-rekan Kap Kota ya. Kawan-kawan KPU Kap Kota kita ajak ngobrol apa yang dilakukan oleh rekan-rekan KPU Kap Kota, apa yang tidak, yang itu kita sisip-sisip tuh. Oh, kalau KPU kabupaten melakukan ini, kita melakukan itu. Jadi semuanya itu saling melengkapi akhirnya. Iya, dan gitu. berkoordinasi kan dan Pak? Berkoordinasi. Kami setiap ke daerah pasti koordinasi dengan KPU kabupaten kota, bahkan sampai PPK dan
PPS-nya kita koordinasi gitu. Sehingga memang ini betul-betul menjadi tanggung jawab bersama lah. Iya benar sekali. Bukan hanya tanggung jawab penyelenggaranya aja ya Pak. Ya, betul. Iya. Nah dari pengalaman Bapak tadi nih, kelompok mana yang pemilih yang seperti apa yang paling sulit diajak untuk ikut serta nih Pak? Dan gimana nih cara KPU untuk menghadapinya? Iya, sebenarnya masing-masing kategori jenis pemilih ini punya tantangan masing-masing gitu ya. Memang kalau kita lihat dari data ya Femi ya, kemarin itu Pilkada 2024 pemilih kita seprovinsi Riau itu kan 59% ya. Iya. Hampir 60% lah gitu. Memang tidak sesuai dengan target kita. Target kita kemarin kan kalau bisa di atas 70%, syukur-syukur bisa 80% harapannya gitu ya, tapi kan tidak terpenuhi target kita. Kalau kita baca di data partisipasi, justru di masyarakat kota yang tingkat partisipasinya rendah gitu. Kemarin di data antar kabupaten kota itu yang tertinggi kan Kuantan Sengingi. Kuantan Sengingi itu mencapai 76%. Seingat saya kalau Indragiri Hulu ini saya 69 apa ya? Apa 59? 59 ya? Apa 58? 58. Dia kategori tengahan lah gitu. Tapi yang tertinggi itu Kuansing ya 76%. Nah yang terendah itu Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru itu 47% gitu loh. Kota Dumai juga posisinya tidak terlalu tinggi juga data tingkat partisipasinya. Nah kalau kita lihat dari data itu Femi, justru masyarakat di pedalaman gitu, di pedesaan artinya kan lebih tinggi tingkat kehadirannya di TPS ketimbang yang ada di kota tadi, gitu, yang di kota. Kota ini memang kompleks ya, penyebabnya apa kalau kita telusuri gitu ya. Kalau kita baca-baca pengalaman pilkada-pilkada terdahulu misalnya, memang di Kota Pekanbaru khususnya juga tingkat partisipasinya rendah juga gitu loh. Dulu di Kota Medan kita tengok tetangga sebelah ya, pernah di pilkada itu nggak sampai juga 50% gitu. Nah ini juga kejadian lagi di pilkada Kota Pekanbaru pada 2024 lalu gitu. Apa yang membuat dia seperti itu? Banyak faktor ya. Kota ini terkenal dengan masyarakat urban. Masyarakat urban itu punya kesibukan yang luar biasa. Pekerjaan yang dinamis gitu ya. Ada yang mereka sebagai tenaga kerja, ada yang buruh gitu ya. Ada yang UMKM gitu ya. Banyak juga mahasiswa di Kota Pekanbaru gitu ya. Ya nampaknya orientasi selain dari datang ke TPS lebih dominan gitu ketimbang mereka memilih mencoblos di tanggal 27 November itu gitu loh. Belum lagi tadi yang saya katakan faktor teknis ya. Jumlah pemilih di TPS pada pilkada itu jumlahnya lebih banyak, 400-an kan, rata-rata 400 lebih sedikit gitu dibanding dengan pemilu 2024 yang lalu. Hanya 300 per TPS paling banyak gitu. Nah saya dapat laporan juga kesulitan sebagian pemilih itu menemukan TPS-nya di mana pada hari H itu. Nah di sisi lain juga rata-rata orang-orang kita ini pas hari H pula baru bingung nyari TPS kan. Gitu. Kenapa nggak nyoba jauh hari tanya-nanya di mana TPS-nya? Iya benar, dan juga baru hari H juga kadang yang baru mengurus pindah pemilih itu Pak, kan sering juga terjadi kan Pak. Iya. Jadi kembali ke pertanyaan Femi itu, generasi Z atau generasi yang senior misalnya senial atau baby boomer misalnya, itu sebenarnya punya tantangan yang mirip-mirip sebenarnya ya. Gen Z ini juga ternyata kan tingkat literasinya juga tidak bagus-bagus amat juga gitu. Apalagi urusan kepemiluan. Kenapa? Ya karena mereka pemula, the real pre-voter. Jadi mereka pemilih yang sangat awal banget gitu. Sangat muda. Sehingga banyak sekali yang mereka memang baru tahu di hari pencoblosan itu gitu. Oh bagaimana nyoblos yang benar, kemudian warnanya apa gitu ya. Dari awal datang ke TPS itu mereka harus daftar, bawa KTP, bawa surat C pemberitahuan gitu ya, antre dan itu kan
baru pertama mereka lakukan gitu loh. Nah, saya kira membangun kesadaran kepada Gen Z untuk menggunakan hak pilih di momentum pertama itu adalah tantangan itu sendiri gitu loh. Gitu. Nah, sementara kalau yang relatif sudah senior, kesadaran itu sudah ada, mereka sudah punya pengalaman gitu ya. Cuman terkadang sikap-sikap apatisme itu masih ada. Masih ada juga. Iya, apatisme, mereka malas kadang sebagian dari pemilih untuk datang ke TPS gitu ya. Tapi kita juga tidak bisa menjudge itu sebagai sebuah tindakan yang negatif gitu, karena bisa saja di antara mereka melakukan tindakan itu karena protes juga terhadap kinerja pemerintah pada saat itu gitu. Yang mereka lihat giku-giku ajonyo gini-gini juga ajanya misalnya gitu. Jadi kadang itu juga mendorong mereka malas ke TPS gitu loh. Ada situasi-situasi yang seperti itu, sehingga apatisme itu atau apolitik itu tidak berdiri sendiri dia. Banyak faktornya gitu. Tidak bisa kita justifikasi itu karena dia tidak cinta negara Indonesia, tidak nasionalis misalnya seperti itu, ya nggak bisa juga. Saya pikir ya masing-masing punya positioning atau cara berpikir yang berbeda saya pikir, dan itulah yang harus kita dalami. Apa yang sebenarnya mereka sedang selami gitu ya. Oke. Gitu. Nah, Pak Nugih, kalau misalnya tadi kan target partisipasi itu belum mencapai ekspektasi tadi ya kan kata Bapak kan. Nah, kalau misalnya seperti itu Pak, biasanya langkah evaluasi apa yang dilakukan sama KPU provinsi nih? Iya, kami sudah evaluasi ya. Kami udah undang semua kawan-kawan KPU Kap Kota di Pekanbaru, termasuk jajaran struktural ya, kawan-kawan di sekretariat. Apa yang membuat mereka tidak hadir ke TPS? Apa yang mendorong hadir ke TPS gitu? 12 kabupaten kota termasuk provinsi di situ menampilkan katakanlah hasil kajian lewat daftar inventarisir masalah ya. Nah, dari pengalaman yang sudah ada ini memang kompleks ya. Tapi ada satu kesamaan. Misalnya gini. Pilkada ini waktunya ini kan berdekatan dengan pemilu. Pemilu itu 14 Februari 2024, pilkada 27 November 2024. Di saat pemilu ini lagi berlangsung ya, belum selesai maksud saya tahapannya. Meskipun pemungutannya sudah selesai, tapi pemilunya kan belum selesai. Masih harus direkapitulasi berjenjang dari tingkat TPS, kecamatan, kabupaten, sampai provinsi sampai ke pusat. Pun kelar nih, ditetapkan sampai nasional, belum selesai juga. Masih ada tahapan perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Gitu. Sudah selesai di MK. Belum tuh, tunggu dulu. Apa putusannya? Ada PSU tidak? Kalau ada PSU berarti mulai lagi Pak. Artinya belum bisa disahkan satu kabupaten. Mulai dulu semua PSU dulu, baru disahkan kembali rekap perolehan hasil di tingkat kabupaten. Kalau dia di pemilu kabupaten ya. Kalau pemilu di DPRD provinsi berarti dibawa lagi ke provinsi. Dan begitu pula seterusnya. Di saat pasca tahapan pemungutan suara itu berlangsung, ya apakah itu PHPU, apakah itu putusan MK berupa PSU misalnya, pilkada udah datang. Gitu loh. Pilkada di awal tahun 2024 itu sudah diluncurkan, launching gitu di Prambanan di Jogja atau Jawa Tengah pada saat itu. Nah, sehingga kawan-kawan KPU Kap Kota ini di waktu yang bersamaan mereka harus ngurusi pemilu, di saat yang sama sudah datang pilkada gitu ya. Itu satu sisi. Yang kedua, waktu kampanye di pilkada sekarang kan lebih pendek. Ya, lebih pendek. Jadi karena waktu kampanye kita lebih pendek ya, sementara waktu sosialisasi ini juga beriringan gitu. Jadi KPU itu ngurusi kampanye debat publik di waktu yang sama, dia juga harus ngurusi sosialisasi. Divisinya pun sama. Divisi sosialisasi pendidikan pemilih yang Femi sebut ke diriku tadi itu gitu. Sehingga karena beban daripada penyelenggaraan debat publik itu lebih besar rasanya gitu. Karena harus berhadapan sama, mohon maaf ya, pasangan calon, di belakangnya ada partai politik. Kemudian berhadapan sama media, berhadapan sama Bawaslu, publik gitu ya, dan seterusnya, melibatkan konsentrasi yang luar biasa sehingga kawan-kawan itu fokus di debat publik gitu. Kawan-kawan divisi Sosdikli Parmas itu. Nah, di saat
debat publik itu sedang dikerjakan, diselenggarakan oleh kawan-kawan dan rata-rata 2 kali. Kami KPU provinsi 2 kali debat publiknya. Kawan-kawan ada yang 2 kali, ada memang yang hanya satu kali gitu. Tapi ini menyedot pikiran yang luar biasa gitu. Pastinya ya Pak. Sehingga tanpa terasa akhirnya waktu kita untuk sosialisasi itu jadi makin pendek gitu, makin singkat gitu loh. Nah akhirnya ya mereka lebih memilih mana yang diutamakan. Yang diutamakan itu artinya tahapan the most priority tentu campaigns, kampanye, karena itu wajib kita fasilitasi dan melibatkan banyak stakeholder, harus imparsial gitu, harus netral, profesional gitu, sehingga akhirnya tersedot gitu. Saya kira ke depan perlu dipikirkan ulang tahapan antara pemilu dan pilkada itu gitu. Saya sih secara pribadi it's my own opinion ya. Lebih suka kalau atau lebih memilih kalau 1 tahun itu cukup pemilu saja, 1 tahun itu pilkada saja. Jadi gitu. bisa fokus ya kan Bisa Pak? fokus gitu. Bagi saya nggak ada masalah mau 5 kotak suara, mau 4 kotak suara atau 3 kotak suara, itu oke gitu. Kita pernah punya pengalaman misalnya 2019 5 kotak suara, terlebih 2024 5 kotak suara tambah 2 kotak suara begitu. Saya kira oke gitu. Tapi kalau di waktu 1 tahun itu kita meng-hire dua kegiatan elektoral yang sama akbarnya, itu memang menurutku mengurangi konsentrasi pada satu titik gitu loh. Iya. Nah, itu Femi. Oke, nih terakhir Pak, apa harapan Bapak nih untuk masyarakat Riau menjelang pemilu atau pilkada berikutnya? Saya berharap masyarakat Riau itu tetap memiliki pikiran yang positif terhadap demokrasi. Ya. Terlepas bahwa demokrasi ini punya banyak sekali tantangan, kelemahan gitu ya. Tapi rasa saya sistem yang ada pernah ditawarkan di dalam perjalanan sejarah kehidupan manusia itu, demokrasilah yang bisa menawarkan ada ruang kontrol, ada kendali yang bisa diawasi oleh publik gitu. Publik bisa melihat, bisa memperhatikan, bisa ngawasi, bisa ngontrol, bahkan bisa protes gitu loh. Coba bayangkan ya kalau tidak ada ruang publik untuk mengekspresikan protes publik kepada negara gitu ya. Ya bisa pemerintah macam-macam ya, kan ada DPR negara juga, pemerintah eksekutif negara, yudikatif. Ya, trias politika itu negara lah. Termasuk di situ ada TNI, Polri, dan kita KPU dan Bawaslu. Semua lembaga publik ini bagian dari negara. Kita itu diawasi publik. Gitu kira-kira kan. Kalau bukanlah karena faktor demokrasi gitu, ruang evaluasi dan ruang kontrol itu nggak ada. Nggak ada, iya. Gitu loh. Kita nggak mungkin kembali ke era otoritarian misalnya. Kita tidak mungkin pakai pendekatan monarki, kerajaan gitu. Sementara kerajaan kita banyak sekali di Nusantara. Dari Aceh sampai Papua itu setiap provinsi punya kerajaan, dan satu provinsi kerajaannya kadang tidak satu, lebih dari satu kerajaan. Kalau mau pakai teokrasi lebih sulit lagi gitu. Teonya siapa yang mau kita pakai gitu. Perspektifnya siapa? Kita punya pengalaman sejarah dulu pasca kemerdekaan, lalu kita dalam merumuskan badan konstitusi itu terjadi deadlock. Ada satu sisi menggunakan rezim agama sebagai dasar negara begitu, tapi di sisi lain tidak pakai model keagamaan tapi cukup dengan pendekatan nasionalisme gitu kira-kira. Dan akhirnya kita pakai sekarang model demokrasi Pancasila gitu ya. Saya kira masyarakat Riau dan Indonesia pada umumnya harus mensyukuri adanya demokrasi Pancasila itu, di mana semua entitas, suku, bangsa, agama, bahasa apapun identitas yang kita miliki itu diakui setara atau sama di depan hukum di negara kita. Dan mereka inilah entitas-entitas demokrasi yang merawat, menumbuhkan, memelihara, memajukan demokrasi di masa yang
akan datang. Bahwa dalam praktiknya demokrasi ini, baik itu pemilu maupun pilkada, terdapat kekurangan itu ya. Nah, fokus kita kepada kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan itu bagaimana cara ke depan bisa kita perbaiki menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi saya kira itu saja pesan saya. Oke Pak. Terima kasih banyak nih ya Pak Nugi sudah bisa hadir di podcast KPU Kabupaten Indragiri Hulu ini. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, teman pemilih, dari obrolan ini kita jadi tahu bahwa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu itu bukan pekerjaan instan ya Pak, ya kan Pak. Tapi butuh strategi yang serius, juga kreatif, dan tentu saja melibatkan semua pihak tadi kan Pak. Nah, juga dari mulai sosialisasi tatap muka, terus pemanfaatan sosial media, sampai pendekatan ke komunitas-komunitas juga semuanya punya peran penting nih. Nah, intinya semakin banyak orang yang merasa terlibat, itu juga semakin kuat juga demokrasi kita. Nah, saya Femi pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.